Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas permainan yang sangat-sangat menarik teman-teman, yang terjadi antara Grandmaster Ian Nurminiachi menghadapi Grandmaster Ali Reza Virauja pada Grand Chess Tour 2022. Dan bagaimana permainannya, langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Ian Nurminiachi melangkah dengan E4, dibalas E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke C4, sehingga pembukaan Italia di papan merupakan salah satu pembukaan yang cukup agresif dan juga cukup banyak variasi. Kuda ke F6 dilanjutkan, biasanya juga dengan pancingan Fred Leopard attack, tetapi tentunya dalam Super Grandmaster juga langsung main lane D3 teman-teman, mensupport pion pusat. Gajah ke C5, di mana ke depan baru mensupport pion, di sini rokade, lalu D6. Dilanjutkan dengan C3 saat ini mendorong pion ke depan, rokade dan benteng ke E1, di mana dapat mensupport pion dan pion ke depan dapat melaju. Di sini A5, tentunya selain membuka ruang bagi gajah juga mencegah pion untuk melaju ke depan, dan H3 saat ini mengontrol petak penting G4. Dilanjutkan gajah ke A7 saat ini, kuda ke A3, di mana ke depan bermanuver juga menekan gajah, dan Ali Reza H6 tentu mengontrol petak penting G5, kuda ke B5 sesuai rencana, gajah ke B6, lalu gajah ke E3, memaksa pertukaran gajah tentu disepakati oleh Ali Reza Virauja, benteng memukul kembali, dan benteng ke E8. Dilanjutkan dengan menteri ke B3 saat ini, langsung juga menekan pion sehingga gajah ke E6, menawarkan pertukaran diterima Ian Nurminiachi, benteng memukul kembali di E4 saat ini. Kita lihat teman-teman, ini ada thread ke depan apabila tidak diterima. Tentunya kita lihat ada forkingan, sehingga benteng langsung mundur ke E8 mencegah adanya ke depan forkingan. Tetap juga D5, kuda berpindah ke E7 dan pion ke C4. Kita lihat mempersolid pion satu sama lain. Kuda ke D7 bermanuver ke depan, menteri ke C2 mencegah ancaman tempo, dan tetap kuda ke C5, lalu B3. Dilanjutkan benteng ke F8, di mana ke depan dapat mengambil inisiasi, mulai menekan. Kuda ke H4 dilanjutkan, tentunya mencegah juga pion melaju. C6 saat ini, pertukaran pion terjadi, pion memukul kembali, lalu kuda mundur ke C3. Kuda ke E6 saat ini mencoba juga teman-teman bermanuver ke petak strategis. Menteri ke D2 lagi-lagi mencegah ada tempo, mengancam menteri. Tetap kuda ke D4, benteng ke G3, di mana ke depan kita lihat menekan pion teman-teman, sehingga di sini raja ke H7. Sebelumnya teman-teman, bagaimana jika di dalam posisi ini dimainkan C5 misalkan, yaitu tentu menyepelekan ancaman ini. Dan memang ini sebuah pancingan, di mana apabila menteri menerima, maka jelas ini menjadi sebuah kesalahan karena kuda ke G6 teman-teman. Kita lihat di sini mengancam juga kuda, juga tentunya di sini pion ke depan dapat mengancam menteri, karena apabila benteng saat ini atau kuda mencoba memukul kuda, maka jelas di sini pion akan juga memukul menteri, sehingga menteri ke G5 menyelamatkan diri menawarkan, maka ditukarkan saja teman-teman dengan harapan kuda memukul kuda, maka hitam justru unggul satu perwira. Dan kita kembali. Dan tentunya Ali Reza juga mengamankan raja, pilihan raja ke H7, maka di posisi ini bahwa langkah benteng untuk ikut membantu menekan file D, salah satu opsi dipilih F4. Dilanjutkan dengan kuda ke G6, maka pertukaran kuda terjadi, pion memukul kembali walaupun bertumpuk, tetapi membuka akses benteng. Pertukaran lagi-lagi pion terjadi, pion menerima, dan di dalam posisi ini kita lihat teman-teman, di mana ke depan ada discover skak, membuka akses menteri, mengancam menteri, sehingga benteng ke D3, maka menteri ke H4. Di mana juga mensupport benteng melaju, membawa benteng menumpuk benteng, sehingga fokus serangan menyerang raja. Saat ini menteri ke E1 menawarkan menteri ke E7, benteng ke D1, dan benteng ke F4 menumpuk benteng ke depan. Menteri ke E3, menteri ke G5, di mana ada discover skak ke depan, sehingga raja ke H2 dan benteng ke F8. Dilanjutkan benteng ke D2, menteri ke H5, dan kuda ke E2. Ini adalah merupakan sebuah langkah untuk meredam serangan yang coba dimainkan oleh Ian Nurminiachi. Dan saat ini teman-teman, bagaimana Ali Reza untuk melanjutkan serangan? Anda post pre ini, apa kira-kira opsi yang dimainkan oleh hitam?
Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan kuda ke F3 skak. Inilah bagaimana jeniusnya seorang Alireza Firouzja. Mengorbankan kuda, tetapi apakah betul dikorbankan? Tentu tidak, karena pion menerima tentunya. Maka benteng memukul pion juga kita lihat teman-teman. Selain mengancam Montri, juga mengancam pion ke depan. Sehingga saat ini kuda ke G3 kembali mengancam Montri hitam. Dan saat ini benteng memukul Montri. Karena sebelumnya apabila dicoba menyelamatkan Montri misalkan, masalahnya di sini bisa saja dikorbankan Montri. Dengan inisiasi kita lihat teman-teman bahwa 3 perwira ini lebih kuat dibandingkan 1 Montri. Untuk itulah teman-teman di dalam posisi pilihan yaitu benteng memukul Montri, maka dilanjutkan kuda memukul Montri, benteng memukul benteng, benteng memukul benteng, lalu pion memukul kuda. Inilah endgame yang akan terjadi bagaimana ke depan memanage permainan raja ke G1 saat ini, maka benteng ke F4, benteng ke D6, dilanjutkan pertukaran terjadi, benteng ke E2 lagi-lagi simplifikasi, benteng ke C5, begitupun dari INF Moniachi juga langsung mengancam pion sehingga lagi-lagi penyederhanaan pertukaran pion terjadi. H4 saat ini, benteng ke B5, dilanjutkan A4, menukarkan pertukaran, dan benteng ke C5. Dilanjutkan dengan benteng ke A3, raja ke G2 mensupport pion, raja ke G6 ikut membantu, benteng ke C7 selain mengancam pion, juga mempersiapkan pion promosi teman-teman. Benteng ke G3 skak, raja ke H2, benteng ke F5, maka C5 saat ini. G5, benteng ke C6, H5, benteng ke H6, dilanjutkan benteng ke C3 dan benteng memukul pion. Raja ke F4 terlebih dahulu langsung juga mempersempit ruang bagi raja ke depan. Raja ke G2, benteng ke C2 skak, raja ke G1, benteng memukul pion, dan raja ke G2. Dilanjutkan benteng ke C2 skak, raja ke G1. Kita lihat apa yang harus dilakukan. Di sini benteng ke A2 tentunya tetap juga mempertahankan teman-teman. Apabila dicoba semisal dengan raja mendekat ke G3, terlihat ancaman skakmat, ini juga akan tetap draw. Karena apa? Putih punya akses benteng memukul pion tempo skak, sehingga raja memukul pion. Ada juga raja ke H1. Kita lihat teman-teman, dilakukan skak, maka ditutup saja teman-teman. Benteng ke C1 skak, ditutup, pertukaran terjadi, dan ini pun akan draw. Karena apa? Pion ini tidak bisa promosi teman-teman. Kita lihat tidak mungkin ditinggalkan, sehingga ini pun stalemate teman-teman. Dan kita kembali. Dan masih dicoba oleh Alireza Firouzja benteng ke A2, maka dilanjutkan raja ke H1, begitupun dengan INF Moniachi juga dapat mempertahankan posisi terbaik dan juga siap mengcounter attack ke depan. Benteng ke A5, maka raja ke G2, benteng ke B5, dan raja ke F2. Kita lihat apa yang harus dilakukan. Benteng ke C5, raja ke G2, raja ke E3, dan benteng ke H8 saat ini ikut aktif. Dan benteng ke C2 skak, raja ke G1, maka kita lihat bagaimana di manage permainan. Di sini juga langsung mengancam pion. Benteng ke C1 skak, raja ke H2, dan terjadi langkah bolak-balik. Setelah raja ke G1, mereka sepakat draw. Bagaimana teman-teman? Permainan cukup menarik dan juga tentunya cukup sengit bagaimana mempertahankan posisi satu sama lain. Karena apabila dilanjutkan dicoba raja ke G3 misalkan, masalahnya benteng memukul pion skak, raja memukul pion, benteng ke G6 teman-teman. Walaupun ada akses benteng ke C3 misalkan ke depan untuk memaksa pertukaran benteng, tetap saja akan draw teman-teman. Karena raja ke H1, G2 skak, raja ke G1. Kita lihat tetap juga bahwa raja ke G3 dan ini pun stalemate teman-teman. Baik pion ada di file G ataupun di file H, sama-sama menghasilkan stalemate. Luar biasa teman-teman, dan semoga permainan ini bermanfaat bagi kita dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Dan jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Tentunya tekan notifikasinya, karena ke depan kita akan mengupdate permainan terbaru teman-teman dari Olimpiade Catur Dunia. Dan tentunya dukung juga percaturan kita Indonesia, karena Indonesia juga ikut di dalam Olimpiade Catur yang akan berlangsung di India. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.